Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo Buddhaya. Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan uraian Dharma dengan tema terorisme dalam perspektif agama Buddha. Saudara-saudara sedharma, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 28 Maret tahun 2021, kita dikejutkan oleh adanya kasus terorisme yang terjadi di Gereja Katedral di Makassar. Tentu dalam sambutannya, Bapak Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang tidak berkaitan dengan agama apapun. Semua agama menolak terorisme apapun alasannya. Saudara-saudara sedharma, oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, maka kita akan membahas tinjauan Buddhis atau agama Buddha terkait terorisme. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah teror diartikan sebagai usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik, praktek tindakan teror, Kemendikbud 2016. Saudara pendengar, lebih lanjut secara etimologis, terorisme berasal dari kata tere atau Latin yang berarti menyebabkan atau orang gemetar. Dengan demikian, terorisme dimaksudkan untuk membuat orang ketakutan. Jürgen Meyer tahun 2000. Saudara pendengar, dimanapun berada, walaupun agama Buddha muncul 2500 tahun yang lampau, bukan berarti agama Buddha buta dan tidak mengenal teror. Terorisme dan teror yang mempunyai arti usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman baik yang dilakukan oleh seseorang atau golongan dan disinonimkan dengan kata bahayati atau membuat takut. Menurut agama Buddha, ada 3 jenis teror yang dapat menimbulkan ketakutan bahkan membuat ibu dan anak berpisah. 3 macam teror ini disebabkan oleh api atau kebakaran, Magga Agindaho, yang kedua banjir besar atau Mahamego, dan teror dari para perampok atau bandit atau Wisana Kopo. Saudara-saudara yang berbahagia, agama Buddha sangat menghargai kehidupan. Oleh karena itu, betapapun kecilnya kehidupan itu harus dihormati dan dihargai. Bahkan tidak hanya manusia yang perlu mendapatkan
hak hidup. Tetapi semua makhluk menurut Metasuta dari Sutta Nipata, ada 5 jenis kehidupan yang perlu mendapat perhatian, kasih sayang, dan hak hidup. Mereka adalah yang dapat bergerak atau tassa, dan yang tidak dapat bergerak tawara. Yang panjang, diga, besar, mahanta, sedang, majima, pendek, rasaka, kecil, anuka, dan gemuk, tula. Selanjutnya yaitu yang dapat terlihat dita dan yang tidak dapat terlihat adita. Yang hidup jauh dari tempat tinggal kita dan yang hidup di sekitar kita. Yang sudah dilahirkan maupun yang belum dilahirkan. Dengan dalil dasar ini, agama Buddha tidak akan memberikan pembelaan dan dukungan pada mereka yang melakukan kekerasan dan peperangan, betapapun kecilnya kekerasan dan peperangan tersebut. Saudara-saudara yang berbahagia, menurut Buddha, negara yang selalu mentaati 7 peraturan yaitu selalu menjaga kerukunan, mentaati undang-undang yang telah dibuat, menghormati dan menghargai orang tua mereka, mengakui persamaan gender dengan cara tidak menjadikan wanita sekedar sebagai ladang pemuasan nafsu, selalu menghormati dan menyokong tempat-tempat ibadah, dan selalu menghormati dan melindungi tokoh-tokoh agama, tidak akan mampu dikalahkan dan diruntuhkan. Dari sini, kita bisa menganalisa bahwa Buddha menghendaki adanya persatuan dan kedamaian, bukan kekerasan dan pertumpahan darah. Selama dunia ini masih menghalalkan kekerasan dan peperangan sebagai jalan untuk mencapai kedamaian, selama itu pula kedamaian tidak akan terwujud. Saudara-saudara yang berbahagia, untuk melenyapkan terorisme yang ada di dunia ini secara total, akar kejahatan atau akar terorisme yang melekat erat dalam diri setiap individu harus dimusnahkan terlebih dahulu. Setelah akar terorisme lenyap, terorisme yang ada di dunia ini akan lenyap dengan sendirinya. Buddha menjabarkan bahwa ada 3 akar terorisme yang melekat kuat pada diri manusia, yaitu kebencian atau dosa, keserakahan, lobha, dan kebodohan batin atau moha. Karena rasa benci, orang bisa menghujat, mencaci, bahkan membunuh. Karena keserakahan, orang selalu ingin menguasai yang lain dan ingin selalu ditempatkan pada posisi yang paling atas. Demikian juga, karena kebodohan, orang terus-menerus memupuk dan mengembangkan keserakahan dan kebencian. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dalam Kalamasutra dijelaskan orang yang masih mempunyai 3 akar terorisme ini dapat menimbulkan kekacauan, ketakutan, dan kengerian dalam masyarakat, misalnya dengan cara membunuh, merampok, memperkosa, dan menebar isu yang tidak benar. Oleh karena itu, 3 akar terorisme inilah yang harus diberantas, bukan manusianya. Orang yang memberantas terorisme dengan jalan memberantas mereka yang disebut teror, berarti orang tersebut juga masih mengembangkan dan memupuk 3 akar kejahatan di dalam dirinya. Satu-satunya jalan yang diajarkan oleh Buddha untuk memberantas 3 akar kejahatan ini adalah jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangigamaka, yaitu pandangan benar, pikiran benar,
ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, dengan bukti-bukti yang ada dalam suta-suta tersebut, tidak ada doktrin yang menyebutkan bahwa di dalam agama Buddha mendukung adanya terorisme. Malah sebaliknya, Buddha menyampaikan pentingnya perdamaian, kedamaian, dan menjaga keharmonisan dengan makhluk hidup dan alam. Ucapan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata yang artinya bahwa mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia. Ini membuktikan bahwa agama Buddha cinta terhadap kebahagiaan semua makhluk. Ini berarti tidak ada ruang untuk terorisme atau penghancuran terhadap kehidupan makhluk hidup. Saudara sedharma, demikianlah uraian Dharma hari ini. Semoga memberikan manfaat. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.